Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, halo semuanya. Gimana nih kabar kalian di pagi hari yang cerah ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Frila Damayanti Hasanah, bisa dipanggil Ibu Frila. Di sini, Ibu akan mendampingi kalian untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia selama 1 tahun ke depan. Nah, tapi di sini Ibu nggak sendiri nih. Ibu di sini bersama rekan Ibu ini yang bernama Bapak Fahru Rozi. Oke, jadi di sini kalian bersama 2 guru ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu ya. Di sini KM-nya siapa nih? Coba. Nah, boleh ya pimpin berdoa ya. Sok. Oke, sip. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau ngabsen kalian dulu ya. Yang namanya Ibu sebut, boleh acungkan tangannya. Ya, yang pertama, Nende Nur Intan, Muhammad Wahyu Nugroho, Dinda Anjani Yuda, Canda Syakila Maretantia, Mutiara Eva. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini Ibu akan menampilkan dulu rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita lakukan. Iya, baik anak-anak, sebelum memulai ke materi, di sini Ibu akan menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini, materi pertama yang akan kita bahas yaitu materi tentang teks laporan hasil observasi. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dan kalian pahami yaitu yang pertama, mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Yang kedua, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan dan tulisan. Dan yang ketiga, mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya adalah bisa kita lihat ya, di sini ada satuan pendidikannya, SMA Negeri 2 Bandung, mata pelajarannya Bahasa Indonesia, kelasnya kelas 10, semester ganjil, materi pokoknya teks laporan hasil observasi atau teks LHO, alokasi waktunya 8 jam pembelajaran, dan kondisi pembelajarannya secara daring atau online. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami dan mengidentifikasi struktur teks hasil observasi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur yang benar dengan memperhatikan kaidah penulisan. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan mampu mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah dibuatnya melalui media Zoom meeting. Yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Adapun di dalam kegiatan pendahuluan ini, yang pertama yaitu ada orientasi, yaitu di mana guru membuka pertemuan dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum memulai pembelajaran, dan memeriksa kehadiran peserta didik melalui media Zoom meeting. Yang kedua ada apersepsi, yaitu guru mengingatkan kembali materi yang akan dibahas dengan melakukan tanya jawab, mengajukan pertanyaan yang memiliki keterkaitan dengan pelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah motivasi. Guru memberitahukan tentang manfaat mempelajari materi teks laporan hasil observasi, sehingga murid diharapkan dapat bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi. Dan yang keempat adalah pemberian acuan, yaitu memberitahu materi apa yang akan dibahas pada pertemuan yang sedang berlangsung, memberitahu tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung, dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu secara daring atau online. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Bapak Fahru Rozi. Kepada Bapak Fahru Rozi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Prila. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan tentang kegiatan inti
yang ada di dalam RPP. Nah, yang pertama ada literasi, yaitu guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik dengan harapan peserta didik dapat mengamati, memahami, mencatat, atau mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan materi teks hasil observasi. Yang kedua ada critical thinking, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya tentang materi teks hasil observasi yang belum dipahaminya. Yang ketiga ada collaboration, yaitu peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok untuk mengidentifikasi, mendiskusikan, membuat, dan mempresentasikan teks hasil observasi yang telah dibuat. Selanjutnya ada communication, yaitu peserta didik mempresentasikan hasil teks observasi yang sudah dibuat dalam kelompok. Nah, yaitu melakukan sesi tanya jawab dalam pembelajaran dan saling bertukar informasi mengenai materi teks hasil observasi. Nah, yang selanjutnya ada creativity, yaitu guru mengingatkan kembali materi yang telah disampaikan dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan pendapatnya masing-masing. Nah, selain itu juga guru memberikan kesempatan lagi kepada peserta didik untuk menyampaikan hal apa yang belum dipahaminya. Selanjutnya ada kegiatan penutup, yaitu ada dua komponen ya. Di sini ada peserta didik dan pendidik. Nah, untuk peserta didik, seluruh peserta didik membuat ringkasan dari materi yang telah dipelajari. Nah, selain itu juga peserta didik mencatat tugas yang harus dikerjakan setelah pertemuan dan mempelajari materi yang akan dipelajarinya di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya pendidik. Nah, untuk pendidik yaitu guru menutup pertemuan dengan mengucapkan salam. Selanjutnya juga guru mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, apakah tujuannya ada itu sudah dicapai atau belum? Selanjutnya ada proses penilaian pembelajaran. Nah, di sini ada 3 aspek yang dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk sikap yaitu ada sikap aktif bertanya dan berpendapat dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada bekerja sama dengan baik bersama teman sekelompok dalam membuat teks laporan hasil observasi dan mengidentifikasinya. Nah, yang ketiga ada tanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Selanjutnya ada aspek pengetahuan. Yang pertama, ada kemampuan menjawab pertanyaan dari guru. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi dan menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Yang ketiga ada kemampuan menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasinya. Selanjutnya ada aspek keterampilan. Yang pertama ada kemampuan membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah penulisan. Yang kedua ada kemampuan mempresentasikan teks hasil observasi yang telah dibuat. Nah, itulah proses penilaian pembelajaran yang ada di pembelajaran ini. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Prila. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita bahas dulu ya teknis pembelajaran yang akan kita lakukan ini seperti apa. Nah, KKM dari mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 ini adalah 75. Dan karena pembelajaran kita sekarang ini masih berbasis online ya, masih daring, jadi mungkin kita akan melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting beberapa kali, dan juga Ibu akan memberikan tugas kepada kalian di beberapa pertemuan gitu. Jadi tidak terus-menerus kita melakukan Zoom meeting ya. Oke. Ya, jadi pertama Ibu mau nanya dulu nih, ada nggak sih dari kalian nih ya yang tahu apa itu definisi dari teks laporan hasil observasi? Nah, yang tahu boleh langsung bicara aja nih ya. Teks yang berfungsi untuk memberikan informasi. Oke, betul. Ada lagi nggak nih yang mau menjawab? Teks hasil penelitian, Bu. Ya, pinter banget nih ya kalian nih ya, udah pada baca-baca nih kan pasti kan. Nah, jadi kalian udah nggak terlalu asing banget ya sama yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan secara lebih rinci lagi apa itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi.
Iya, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu laporan hasil observasi merupakan hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, ataupun ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Laporan hasil observasi terbagi menjadi 3 kategori umum, yaitu fenomena alam, peristiwa budaya, dan kondisi sosial. Fenomena alam meliputi hewan, tumbuhan, dan keadaan lingkungan. Peristiwa budaya meliputi bahasa, seni, dan adat istiadat. Dan yang terakhir, kondisi sosial meliputi transportasi, hukum, dan pendidikan. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya ada lumayan banyak nih ya, ada 8 hal. Yang pertama adalah isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya di definisinya. Dan yang kedua, bersifat kekinian atau terbaru. Mengapa begitu? Karena kebanyakan orang-orang itu jika ada hal yang viral gitu ya, hal yang sedang diomongin di mana-mana, pasti kan mereka langsung cari itu ke internet ya, jadi itu menjadi trending topik. Nah, kemungkinan kalau misalnya kalian nanti bikin teks laporan hasil observasi tentang masalah yang sedang viral gitu ya, pasti teks kalian banyak dibaca oleh orang gitu. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Sudah menjadi kewajiban ya untuk suatu teks tersebut itu harus informatif gitu, harus memberi pengetahuan baru kepada para pembacanya gitu. Yang ciri-ciri yang keempat, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Ciri-ciri yang kelima, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, dirinci bagian-bagiannya dan objektif. Yang selanjutnya, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, yaitu definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Yang selanjutnya, teks laporan hasil observasi harus mengandung fakta. Jadi, nggak boleh ada yang dibohong-bohongin ya di dalam teks ini. Karena teks ini kan berdasarkan pengamatan kita sendiri ya, yang sudah kita lakukan gitu. Dan yang terakhir adalah ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Jadi kalau misalnya kalian nulis teks laporan hasil observasi nih, nggak boleh setengah-setengah. Jadi harus lengkap, menyeluruh gitu ya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari teks laporan hasil observasi. Ini ada 4 nih ya fungsinya. Fungsi yang pertama, yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, sarana untuk perdokumentasian. Dan yang terakhir, sebagai sumber informasi terpercaya. Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi ini adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Maka dari itu, teks laporan hasil observasi itu harus betul-betul kita yang meneliti ya, dan yang menelitinya itu harus dengan benar gitu, nggak boleh secara asal-asalan gitu ya. Nah, materi selanjutnya nih masih ada beberapa bagian lagi akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Bapak Fahru Rozi. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Prila. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi umum. Nah, pernyataan umum atau definisi umum dalam teks laporan hasil observasi ini berisi definisi, keterangan, dan informasi umum dari subjek atau objek yang dilaporkan. Nah, untuk definisi bagian, dalam teks laporan hasil observasi ini berisi perincian bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Contohnya, ketika melaporkan hewan, maka aspek yang dilaporkan mencakup
ciri fisik, habitat, makanan, dan perilakunya. Nah, saat melaporkan tumbuhan, maka aspek yang dilaporkan adalah perincian ciri fisik bunga, akar, buah, atau perincian bagian yang lain. Nah, selain itu ada perincian manfaat. Nah, perincian ini juga dapat dipaparkan pada bagian ini. Nah, saat melaporkan suatu objek, maka yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian, berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objeknya. Nah, sifat-sifat khusus objek juga. Selanjutnya ada ciri-ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Poin pertama yaitu menggunakan frasa nomina atau kata benda yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu menggunakan verba atau kata kerja relasional. Nah, kata ini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah teknis atau istilah yang digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Contohnya, kata seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, dan kata-kata lainnya. Nah, untuk poin ketiga yaitu menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti membuat, makan, hidup, tidur, dan sebagainya. Nah, untuk poin keempat yaitu menggunakan kata penghubung yang menyatakan menyatakan tambahan yaitu ada kata dan serta. Perbedaan, nah itu berbeda dan dengan. Lalu ada menyatakan persamaan, ada kata sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, sebagai, hal yang sama. Nah, selanjutnya ada menyatakan pertentangan, yaitu ada kata sedangkan, tetapi, namun, melainkan, sementara itu, padahal, berbanding terbalik. Nah, selanjutnya ada menyatakan pilihan, yaitu ada kata atau. Poin selanjutnya ada menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, poin selanjutnya ada menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti kata herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, parasitisme, leukemia, sindrom, dan lain-lain. Nah, baiklah. Selanjutnya ada langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, poin pertama ada mengamati objek yang akan diobservasi. Nah, yang kedua ada membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, poin ketiga ada membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Poin keempat ada menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum lalu ke bagian isi. Nah, setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan pengamatan. Nah, poin terakhir yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks. Nah, jika ada kalimat janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kembali. Nah, selanjutnya ada contoh analisa teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama kita analisa struktur teksnya terlebih dahulu. Nah, di bawah ini ada teks laporan hasil observasi tentang lumba-lumba hidung botol. Nah, kita lihat paragraf pertama. Nah, menurut kalian, paragraf pertama ini termasuk ke dalam apa? Nah, betul sekali ya, di sini ada tulisannya. Nah, paragraf pertama dalam wacana ini yaitu termasuk ke definisi umum atau pernyataan umum. Nah, untuk paragraf kedua yaitu ada bentuk kepala lumba-lumba. Nah, ini termasuk ke deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan bentuk kepala lumba-lumbanya. Nah, itu ada paragraf yang ketiga. Nah, paragraf yang ketiga ada alat pernapasan lumba-lumba. Nah, ini juga termasuk ke deskripsi bagian, yaitu mendeskripsikan cara bernapasnya lumba-lumba. Nah, selanjutnya ada paragraf keempat yaitu kulit lumba-lumba. Nah, ini termasuk deskripsi manfaat dari kulit lumba-lumba. Kenapa di sini ada kata berfungsi? Nah,
Gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke analisa kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama ada kata dan frasa. Nah, kita cari kata dan frasa nomina. Pada paragraf pertama ada kata lumba-lumba dan kata bangsa. Nah, keduanya itu termasuk ke dalam contoh kata dan frasa nomina. Selanjutnya ada frasa lumba-lumba hidung botol dan frasa mamalia laut. Nah, kedua frasa ini juga termasuk ke dalam frasa nomina. Nah, selanjutnya ada verba. Nah, contohnya pada paragraf pertama ada kata merupakan dan kata masuk. Nah, keduanya termasuk ke dalam kata verba. Nah, di sini juga ada frasa dapat hidup. Nah, frasa itu termasuk ke dalam frasa verba. Selanjutnya kita analisis dari kata penghubungnya. Di sini ada contohnya menyatakan pilihan. Kata penghubung yang menyatakan pilihan yaitu ada kata atau. Selanjutnya kita analisa kata keilmuan atau kata ilmiah yang ada pada paragraf pertama, yaitu contohnya kata Tursiop truncatus, yang kedua bottlenose dolphin, yang ketiga cetacea. Selanjutnya kita analisa kalimatnya. Yang pertama ada kalimat deskripsi. Nah, di paragraf pertama itu ada kalimat lumba-lumba hidung botol Tursiop truncatus atau bottlenose dolphin merupakan mamalia laut yang masuk ke dalam bangsa cetacea yang dapat hidup 40 hingga 40 sampai 50 tahun. Nah, ini termasuk kalimat deskripsi. Kenapa? Karena di sini ada kata merupakan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dalam materi hari ini. Nah, sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada ya. Nah, baiklah. Jika tidak ada pertanyaan di sini, saya akan menyampaikan buku sumber yang dapat dijadikan acuan, yaitu yang pertama ada buku modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia kelas 10 yang disusun oleh Kemendikbud ya. Nah, kalian dapat mengunduh buku ini di internet. Nah, kalau tidak saya kirimkan di grup WA ya. Nah, kemudian ada buku e-modul Bahasa Indonesia kelas 10. Buku ini juga disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kalian juga bisa mengunduh buku ini di internet. Nah, kalau tidak saya juga akan membagikannya di grup WA bersamaan buku yang pertama. Nah, baiklah, selanjutnya untuk tugas pertemuan minggu depan. Nah, kalian membuat kelompok. Nah, buatlah kelompok. Nah, dalam satu kelompok itu maksimal 2 orang ya. Nah, untuk yang kedua, buatlah sebuah teks laporan hasil observasi. Temanya bebas, boleh hewan, tumbuhan, dan alam lainnya. Nah, lalu buatlah analisa struktur dan kebahasaannya. Lalu dipresentasikan di media Zoom meeting ya. Nah, kalian nanti saat presentasi, kalian diharapkan untuk aktif bertanya dan aktif menanggapi apa yang teman kalian presentasikan atau paparkan saat pematerian. Untuk tugas selanjutnya, kalian buatlah ringkasan dari materi hari ini, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Nah, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Nah, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak pematerian hari ini. Nah, saya undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.